Langsung aja. Sudah? Sudah Pak Edi, monggo siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saatnya saya kebagian untuk menyampaikan materi tentang literasi digital. Poin pada kesempatan ini bagaimana kita mengidentifikasi peralatan yang digunakan untuk melaksanakan literasi digital. Digital yang kita gunakan untuk kegiatan daring ataupun komunikasi biasanya kita gunakan laptop dan gawai atau handphone. Yang perlu kita ketahui di perangkat yang kita gunakan laptop tadi, pertama kita harus tahu sistem operasinya. Sistem operasi itu apa yang dipakai? Ada pakai DOS, disk operating system, kadang-kadang pakai Linux. Nah, kemudian juga pakai Windows. Nah, bagaimana cara melihat spesifikasi itu? Kalau di Windows, Bapak Ibu sekalian bisa menggeser kursor ke pojok kiri bawah. Kemudian klik kanan, nanti akan ada kotak dialog. Nah, kotak dialog itu pilih nanti sistem. Jadi nanti akan di situ kelihatan sistemnya apa saja yang digunakan. Pertama adalah nanti akan kelihatan ada sistem operasi. Kalau kebetulan mungkin ini yang saya lihat itu adalah laptop dengan menggunakan operating system Windows. Yang paling banyak digunakan adalah Windows sekarang ini. Kalau DOS sudah ditinggal sekarang. Zaman 90-an itu DOS, sekarang mungkin Windows. Nah, versi Windows itu mulai dari Windows 3.0, 3.1, 95, 97 sampai yang Windows 7, 8, 9, dan 10, bahkan sekarang 10 Pro. Nah, kaitan dengan itu nanti, kebetulan versi laptop yang saya pakai ini adalah menggunakan versi edisi Windows 8.0. Tipenya ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Semakin bitnya tinggi, kecepatan prosesnya semakin besar, semakin cepat. Nah, kebetulan komputer atau laptop yang kami pakai adalah 64 bit. 64 bit. Jika ini juga berkaitan nanti kalau kita mau memformat harddisk ataupun memformat CD-ROM, ini harus tahu bit yang kita gunakan apa. Jangan sampai nanti bitnya 32 kita format 64. Nah, ini nanti tidak bisa terbaca. Prosesor kebetulan di sini Intel Core i7 dengan 2,48 GHz. GHz bukan, maaf ini tulisannya kurang, GHz. Ingat waktu. RAM itu random access memory. Jadi memori yang hanya bisa diakses. Memori itu bisa dipakai pada saat laptop hidup. Jadi dia kalau laptop itu hidup bisa digunakan, dan kemampuan yang bisa disimpan di situ kebetulan yang punya saya adalah 8 GB. Ingat waktu. 8 GB itu untuk apa saja sih? Kenapa kok harus besar? Kita kalau kotak kita mampu menyimpan besar, mengingatnya banyak. Nah, ini kemampuan untuk menyimpan, membuka file yang begitu besar. Misalkan file gambar kita buka, file A, B, C, D sampai 10 file, jejer kita buka. Kalau RAM-nya, apalagi kalau kita menggunakan Windows 8, itu
menggelar memorinya saja sudah besar untuk aplikasinya. Kemudian storage, penyimpanan itu ada dengan sistem HDD itu adalah yang lama. Kemudian ada SSD yang baru. SSD itu kalau masih HDD itu masih pakai motor. Makanya kalau kita pegang hard disk kita akan bunyi getar, bergerak. Risikonya kalau pakai motor, kalau tidak lama tidak dipakai, ya namanya motor sudah dipakai, tidak dipakai, biasanya karatan. Jika hati-hati kalau kita menggunakan eksternal hard disk, kalau menggunakan HDD, karena dia akan macet atau gara-gara karatan. Tapi yang SSD, beberapa yang terbaru sekarang ini, tapi agak mahal, gitu. Ini dia seperti USB, tidak menggunakan motor. Jadi dia bacanya langsung cepat, tanpa getaran. Nah, jadi yang teknologi terbaru ini baru-baru saja beredar adalah SSD. Gawai handphone yang kami gunakan atau yang saya gunakan, ini kebetulan handphone yang saya pakai Redmi yang murah meriah gitu, tapi teknologinya ya alhamdulillah agak besar. Note 9 Pro, Note 9 Pro, sistem operasinya pakai MIUI global. Versinya adalah 10 KK1 191.215.002. Ini versinya. Jadi produknya sudah dijelaskan situ dengan kode itu. Prosesornya yaitu octa-core dengan kecepatan maksimum adalah 2,32 GHz. Jadi hampir di bawah sedikit dari laptopnya. RAM-nya 6 GB, ya kemampuan membuka file besar gitu. Kemudian storage-nya internal storage. Jadi ini internal storage-nya atau hard disk internalnya. Kemampuan menyimpannya 64 GB. Nah, biasanya handphone juga disiapkan ada slot untuk memori eksternal. Monggo kalau yang ini 64 biasanya bisa eksternalnya bisa sampai 2 kali lipat. Bisa 128 eksternal memorinya. 5 menit. Itu oke. Itu yang dapat saya sampaikan tentang monggo nanti Bapak-bapak guru silakan ngecek laptopnya masing-masing, kemudian handphonenya masing-masing, berdasarkan kolom spek ini, kira-kira laptop yang Bapak Ibu gunakan, kemudian HP atau gawai yang Ibu Bapak gunakan, itu speknya kayak apa. Sehingga di dalam pekerjaan nanti kita tahu masalah-masalah yang terjadi pada saat kita melaksanakan kegiatan daring, itu sudah mudah mengetemukannya. Kami persilakan Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit untuk membuka. Kalau untuk gawe silakan dilihat melalui setting. Icon setting diklik nanti akan kelihatan di situ alat. Misalkan pesawat saya kayak apa gitu. Jadi kalau yang tadi untuk Windows bisa dilihat sana, kalau untuk laptopnya bisa buka setelan, biasanya gambar setelan untuk nyetel. Kemudian nanti tentang telepon. Tentang telepon boleh, betul. Nanti akan kelihatan kayak apa gitu. Nanti bisa dilihat di sini. Nah, jadi tentang telepon. Di situ ada perangkat seluler kayak apa. Kemudian beberapa memori penyimpanannya, aplikasi yang apa, prosesornya yang dipakai kayak apa, versinya kayak apa, kemudian versi Android-nya kelihatan di sini, kemudian kapan dibuat juga bisa, nama perangkat ini juga ada di sini. Bisa dilihat, dan silakan nanti dimasukkan ke dalam kolom jenis perangkat yang digunakan dan spesifikasinya. Silakan untuk kolom ini sudah kami bagikan.
ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian silakan untuk mencoba. Saya beri waktu ya kira-kira 2 menit cukup Bapak? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup Pak, cukup Pak. Saya beri waktu 2 menit silakan untuk melihat laptopnya masing-masing dengan tadi Pak Pengawas mau tanya Pak Pengawas. Ya Pak, ya Bu, silakan. Pak Pengawas, ini kan sekolahnya kan di desa, jauh dari mana-mana Pak Pengawas. Beli laptop itu kan susahnya setengah mati. Untuk makan aja honorer nggak cukup ini. Kita tuh punya rata-rata cuma XP Pak Pengawas. Nah, XP itu kan rendah. Bisanya XP gawe aja, HP aja ini hanya bisa untuk WA, untuk komunikasi lain. Nah ini kira-kira solusinya gimana? Apa kita harus beli laptop baru dengan mengutang, atau aplikasinya yang disederhanakan? Terima kasih Pak Pengawas. Terima kasih Pak Nak Bambang ya. Nih, alhamdulillah bisa hadir. Untuk itu kita sekolah sudah kemarin dapat dropping 400 unit. Gawe, silakan bagi yang nggak punya silakan pinjam. Bisa kita pinjami ke sekolah. Nanti ke bagian sarana atau melalui per kelas silakan daftar saya mau pinjam. Nanti kita akan berikan pinjaman. Silakan. Selama kegiatan daring bisa dipinjam. Cukup banyak. Kita dapat bantuan sampai 400 unit kemarin. Bagi yang belum bisa dipinjam. Itu Waktunya. Ya. Baik, silakan setelah Bapak Ibu sekalian tadi melihat, kira-kira bisa yang bisa mempresentasikan? Insya Allah. Mungkin saya Pak. Bisa Oke, Pak. silakan. Tampilannya coba apa yang dilihat dari sana. Oh iya Pak, ini ya kita coba. Hentikan dulu saya. Oke. Ya, Pak Didik ya. Iya Pak, coba kita coba. Waktunya hanya lebih 20 menit. Ya ini Pak, baik. Kan terkait dengan apa yang ada yang punya saya. Untuk komputer sistem operasinya menggunakan Windows tetap versi yaitu Windows Pro 8.1 Pro ya, type bitnya 64, prosesornya Intel Core i3 403, CPU 1,9 GB, RAM-nya 8 GB, storage-nya menggunakan hard disk 500 GB. Untuk gawai Bapak, sistem operasinya menggunakan OS Android, versi OS-nya adalah Android versi 11, RAM-nya, random access memorinya menggunakan 8 GB. Sementara di Android saya untuk storage-nya adalah menggunakan Intel internal storage yaitu 18 GB. Itu Bapak Edi, terima kasih Pak Pengawas, saya kembalikan. Bagus, sudah berarti sudah bisa mencari. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya Pak. Saya mau nanya aja ini Pak. Bentar, masih presentasi dulu. Ya, saya Pak ya, melaporkan. Mas Adian. Ya, siap Pak. Waktunya. Ini hasil saya Bapak. Tadi saya cek di laptop saya, sistem operasinya DOS, versinya 10 Pro, tipenya 64 bit, prosesornya pakai Intel Core i3, RAM-nya 4 GB, storage-nya 1 tera atau 1000 GB, sedangkan HP saya masih belum beli baru Pak, masih HP lama. Android, sistem operasinya versinya 7.1, RAM-nya 2 GB dan storage-nya hanya 16 GB. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, Saya hentikan Pak ya. Silakan, mungkin ada yang lain, satu lagi presentasi. Saya Pak. Ini masalah. Dan Sudah kelihatan. ya, jadi hasil pengamatan saya
yang saya ketahui seperti yang tampil di layar itu baik laptop maupun gawe yang saya miliki hanya kapasitasnya minim sekali seperti itu. Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya berikan Warahmatullahi wabarakatuh. untuk Pak tanya Pak terakhir Pak. silakan. Oke, baik untuk Pak, batasan Windows-nya itu Windows 8 di bawah Windows 8 bisa nggak Pak? boleh Pak, Bisa ya? boleh. Justru Windows yang lama-lama itu tidak terlacak oleh Google. Kalau itu ilegal. Tapi kalau Windows baru, maka kalau kita menggunakan aplikasi yang baru, yang ilegal, maka akan terlacak. Pak, tanya Pak. Jadi manfaat Tanya memorinya Pak. kalau Windows lama, kalau kita punya kayak Pak Abdul Salam, kayak Mas Abdul Salam tadi, itu RAM-nya kecil kan, hanya setengah giga. Setengah giga itu nanti menggelar satu aplikasi saja untuk Windows-nya udah berat. Maka pasti akan mengalami kesulitan di dalam mengakses, membuka file karena memorinya sudah habis, RAM-nya sudah habis dengan Windows-nya itu sendiri. Nah, kalau bisa nanti ditambah memorinya, RAM-nya bisa ditambah itu, di-update seperti punya Mas Ardiansyah kalau nggak salah itu. Bisa ditambah ya. Itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya Pak. Silakan. Ya Pak. Kalau ngupgrade itu kira-kira biaya berapa Pak itu antara yang ditambahkan kira-kira apa itu anunya perangkatnya itu? Kalau yang tambahkan RAM-nya tergantung. Kalau itu laptop itu lama, jenis lama itu biasanya lama, mahal, sudah langka barangnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat chipnya, apakah chipnya itu masih ada slot nambah gitu ya. Karena di situ biasanya ada 2 atau 4 slot. Apakah bisa ditambah atau yang lama diambil diganti yang baru. Nah, tinggal gitu nanti dilihat. Biasanya kalau bisa nambah enak, dari mungkin 500 ditambah menjadi 1 giga. Tapi kalau nggak bisa yang 500 diambil ditambah diganti 1. Ternyata itu ada parity 0 sama 1, 2 dan seterusnya. Nah, apakah parity 1-nya terbaca dan parity 2, maka kalau 2 itu harus ada 2 chip yang masuk. Tapi kalau hanya bisa 1 parity saja, maka cukup bisa menambahkan yang lainnya. Tergantung nanti apa sistem dari motherboard-nya. Itu Mas Ganis ya. Terima kasih. Jadi Terima kasih, nanti Pak. kira-kira sekitar 300 atau 400 lah harganya. Pakai Itu nambah 1 giga. Tapi itu 400.000 kalau yang RAM-nya lama. Kalau komputer baru-baru masih murah. Barang langka itu biasanya lebih mahal. Terima kasih. Oke, waktunya sudah cukup. Pak Edi, saya tanya ini Pak Edi. Dari spesifikasi laptop yang saya punyai ini, setelah kami cek, posisi seperti ini menurut Pak Edi, bisa nggak ini mengakses platform-platform yang direncanakan di Sekolah Pusat Keunggulan Pak Edi? Windows-nya itu sebetulnya Windows itu tidak terlalu tinggi Pak mesinnya sebetulnya. Yang penting Windows sudah akses ya. Kemudian hati-hati juga nanti kan terkait dengan Office-nya Pak Mas. Kalau Office yang kita gunakan itu Office 2016, 2019, hati-hati file kita tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, kalau kita mau nge-share dengan kita menggunakan Office yang baru, maka penyimpanannya nanti ada pilihan. Waktu nyimpan jangan langsung simpan gitu. Kalau simpan langsung dia disimpan dengan formatnya Office baru. Tapi kalau situ ada pilihan Office 97. Nah, kalau 97 maka semua Microsoft Office akan bisa buka. Sehingga tidak akan berubah tatanannya. Nah, kalau kita buat dari 2019 kemudian dibuka di Office 95 atau 97, maka biasanya tatanannya murat-marit. Oh iya Pak. Acak-acakan gitu. Nggak harus ngedit lagi. Bahkan lebih sulit ngeditnya daripada ngetik gitu. Iya Pak. Itu barangkali Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Mungkin waktunya sudah Pak. Waktunya sudah cukup. Cukup ya. Sudah Baik cukup. Pak, saudara-saudara, karena kita sudah tahu bagaimana spek alat kita, baik untuk melaksanakan daring, silakan dipersiapkan laptop maupun HP sesuai dengan spek yang akan kita gunakan. Untuk itu
Baiklah, pertemuan hari ini kita selesaikan, cukupkan hari ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.